Halo, selamat berjumpa kembali di dalam kuliah teori bahasa otomata yang kali ini kita akan membahas mesin-mesin yang dikategorikan sebagai pushdown otomata. Kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa finite state machine adalah otomata yang tidak memiliki storage pada dasarnya. Kemampuan dia di dalam mengingat didefinisikan sebagai status-status yang jumlahnya berhingga. Karena jumlah status berhingga, berarti juga yang dapat diingat adalah berhingga. Dengan demikian, apakah finite state machine bisa mengenali bahasa-bahasa yang lebih kompleks dari bahasa reguler? Misalnya seperti konteks free language yang bukan reguler? Tentu jawabnya tidak. Mengapa? Bahasa-bahasa konteks free adalah superset dari bahasa-bahasa reguler. Konteks free yang tidak reguler memiliki string-string yang terbentuk oleh rule-rule yang bersifat self-emptying. Masih ingat apa itu self-emptying rule? Pada dasarnya rule-rule yang self-emptying menghasilkan string-string yang berisikan pasangan atau pasangan-pasangan substring, ya kita sebut region, yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemeriksaan pasangan ini yang tidak dapat dilakukan oleh finite state machine karena diperlukan cara mengingat bagian kiri untuk digunakan dalam memeriksa bagian kanan. Jadi diperlukan suatu tempat penyimpanan agar bagian kiri itu bisa disimpan informasinya untuk digunakan dalam memproses bagian kanan. Jadi kita akan mempelajari kelompok mesin yang disebut pushdown automata, finite state machine yang dilengkapi dengan stack. Secara intuitif, pushdown automata atau kita singkat PDA adalah finite state machine yang dilengkapi dengan suatu storage atau container yang mengikuti kaidah stack, yaitu last in, first out. Secara formal, PDA didefinisikan terdiri atas 6 komponen, yang 5 diantaranya sebetulnya mirip seperti pada finite state machine, yaitu himpunan status, alphabet input, start state, accepting state, dan relasi transisi. Sekarang dengan definisi tambahan, alphabet stack yang berisi simbol-simbol yang bisa dituliskan ke dalam stack, dan modifikasi pada relasi transisi karena ada mekanisme stack. Sebelumnya di dalam finite state machine, pemetaan antara himpunan status dan alphabet input ke himpunan status sekarang disertai komponen ketiga, yaitu himpunan semua kemungkinan string yang bisa dibentuk oleh alphabet stack. Dan juga dipetakan ke himpunan status dengan himpunan seluruh kemungkinan string yang bisa dibentuk oleh alphabet stack. Pada PDA, transisi didefinisikan sebagai relasi dan dinyatakan oleh dua komponen, yaitu komponen sebelum dan komponen setelah transisi. Komponen sebelum terdiri atas status saat ini, input simbol, dan kondisi top of stack. Jadi sekaligus itu adalah syarat agar transisi itu terjadi. Sementara bagian yang setelah terdiri atas dua hal, status berikutnya setelah transisi, dan beta. Secara grafis itu digambarkan sebagai transisi antara dua buah bulatan status, di mana panahnya dilabeli oleh tiga hal, simbol, alfa, dan beta. Jadi transisi akan dijalankan jika current state adalah P dan input adalah A, sementara top of stack adalah alfa. Top of stack alfa akan digantikan oleh beta setelah transisi itu dilakukan. Jika alfa itu adalah XY, top of stack-nya berisi simbol X, Y, dan seterusnya. Kedua simbol dari alfa ini akan di-replace oleh simbol dari beta. Penulisan isi stack dari atas ke bawah itu dituliskan sebagai string dari kiri ke kanan. Ya, jadi bottom of stack-nya itu ada di paling kanan, top of stack ada di paling kiri. Pada slide ini ditunjukkan suatu contoh PDA.
Bahasa yang bisa dikenali oleh PDA ini adalah bahasa yang terkenal, yaitu ANBN. Ada 3 transisi. Yang pertama adalah transisi dari S ke S dengan input simbol A. Top of stack adalah epsilon, jadi dia tidak peduli isi stack, maka ditulis epsilon. Setelah transisi itu dijalankan, status tetap S, tapi sekarang top of stack itu yang tadinya epsilon dijadikan A. Kalau epsilon berubah menjadi A, sebenarnya tidak melakukan operasi penghapusan, tapi langsung menuliskan atau nge-push A ke dalam stack. Transisi yang kedua adalah dari S ke F. Jika mendapatkan input B, sementara top of stack-nya adalah A. Setelah berpindah ke F, maka top of stack menjadi epsilon. Itu artinya si simbol A top of stack akan digantikan dengan epsilon. Alias, hanya terjadi pop tanpa terjadi push. Pada transisi ini, mesin berubah status dari S menjadi F, sementara isi stack berkurang 1, dan seterusnya. Mesin akan membaca setiap input B sambil mempop isi stack sebuah simbol A tanpa melakukan push. Jumlah simbol yang dibaca B harus sama dengan jumlah simbol A yang ada di dalam stack. Sementara sebelumnya kita tahu di transisi yang pertama, mesin akan membaca sejumlah simbol A dan juga menuliskan simbol A ke dalam stack. Jadi, jika terdapat sekian simbol A dibaca dari input, maka dalam jumlah yang sama akan dituliskan ke dalam stack. Kemudian akan di-pop ketika membaca simbol B. Dan jumlah B haruslah sama dengan jumlah simbol A yang sudah ada di dalam stack. Agar di akhir mesin itu bekerja, stack kembali dalam kondisi kosong. Dan status dari mesin adalah accepting. Dalam contoh tadi, disebutkan secara implisit bahwa mesin akan mulai dan seterusnya pada akhirnya mesin akan berhenti. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan kapan mesin itu mulai dan kapan mesin itu berhenti. Maka kita perlu mendefinisikan satu istilah seperti halnya pada finite state machine, yaitu konfigurasi. Nah, dalam hal ini adalah konfigurasi PDA. Konfigurasi mendefinisikan situasi dari PDA pada suatu saat ketika sedang menjalani komputasi. Tentu saja seperti finite state machine juga akan berpindah dari sebuah status ke status lainnya atau tetap di status itu juga pada setiap kali transisi. Ya, jadi di dalam finite state machine ada 2 hal yang mendefinisikan konfigurasi. Untuk PDA kita perlu 3 hal. Status, input, dan isi stack. Konfigurasi awal dari PDA didefinisikan sebagai konfigurasi yang berisi start state sebagai komponen pertama. Kedua adalah string input secara lengkap, karena di sini kan belum dibaca. Ketiga adalah epsilon, menyatakan stack harus dalam keadaan kosong. Ingat, stack pada saat mulai harus dalam keadaan kosong. Seperti halnya pada finite state machine, komputasi dinyatakan sebagai serangkaian konfigurasi. Relasi antar konfigurasi disebut yield in one step. Suatu konfigurasi berubah ke konfigurasi berikutnya karena adanya transisi yang dijalankan dalam satu langkah. Dilambangkan sebagai T yang terguling ke kiri. Relasi yield in one step terjadi jika dan hanya jika terdapat transisi yang memungkinkan itu. Perhatikan di sini. Formula ini menyatakan bahwa Q1 dengan input string berisi simbol C di depan W dan stack berisi gamma 1 di atas gamma lainnya berelasi dengan konfigurasi Q2 input string W, artinya simbol C dikonsumsi oleh relasi ini. Isi dari stack gamma 1 disubstitusi oleh gamma 2. Relasi ini terjadi
adanya transisi dari Q1 ke Q2 yang membaca input C dan top of stack adalah gamma 1 akan di-update menjadi gamma 2 setelah transisi dan statusnya juga berubah menjadi Q2. Apa yang terjadi jika gamma 1 adalah epsilon? Maka tidak terjadi pop terhadap stack, tidak terjadi penghapusan satu simbol apapun dari stack. Ini juga berarti bahwa mesin dalam menjalankan transisi dengan gamma 1 epsilon tidak perlu memeriksa isi stack. Artinya stack bisa dalam keadaan kosong ataupun terisi. Tibalah pada definisi komputasi. Mirip dengan finite state machine, komputasi adalah serangkaian konfigurasi yang terhubung satu sama lainnya melalui relasi yields in one step, mulai dari konfigurasi awal sampai terjadi pertama, konfigurasi menerima, konfigurasi yang berisi Q status menerima, inputnya adalah epsilon, artinya sudah habis, tidak ada input simbol lainnya, dan stack juga kosong. Sementara, jika tidak terjadi demikian, kondisi lain selain itu disebut komputasi yang menolak, rejecting computation. Apa yang terjadi jika inputnya belum kosong, maka artinya tidak ada transisi yang bisa dijalankan. Apa yang terjadi jika kedua-duanya epsilon, tapi Q-nya bukan accepting? Tentu saja dia berhenti, tapi tidak menerima. Nah, dengan definisi ini, mesin M menerima input string W jika dan hanya jika sekurangnya ada satu komputasi yang menerima. Perhatikan kata paling tidak satu komputasi menerima ini. Ini karena non-deterministik bisa terjadi banyak cabang komputasi. Ingat, sama halnya dengan non-deterministic finite state machine. Sebaliknya, M menolak input string W jika dan hanya jika ya tidak ada satupun yang menerima, ya, semuanya menolak. Jadi di sini minimal diperlukan satu komputasi yang menerima. Sudah cukup menyatakan bahwa si mesin menerima input string. Kemudian, himpunan string yang diterima oleh mesin itu ditulis sebagai L dalam kurung M adalah bahasa yang diterima oleh M. Oke, jadi saya ulangi. Bahasa yang diterima oleh M, L dalam kurung M, adalah himpunan semua string W yang diterima oleh M. Contoh pertama adalah pushdown automata untuk menerima W reverse. Palindrom ganjil yang ditengahi oleh suatu simbol C. Mesin akan membaca input A maupun input B sebelum ketemu C dan menyimpan ke dalam stack. Untuk simbol A, mesin akan menyimpan simbol A. Untuk simbol B, mesin akan menyimpan simbol B. Tersimpan di dalam stack nanti adalah string W itu sendiri. Tapi karena mekanisme dari stack yang sifatnya LIFO, maka nanti yang paling depan dari W akan di paling bawah stack. Sampai ketemu simbol C yang menjadi tengah dari string, maka mesin bertransisi dari S menjadi F. Kemudian, pada status F, setiap simbol A yang dibaca, top of stack harus juga A. Setiap simbol B, top of stack harus juga B. Jadi di sini terjadi operasi pop tanpa melakukan push. Nanti yang paling pertama pada W reverse akan dibandingkan dengan paling belakang dari W sebelah kiri. Nanti perpadanan sampai akhirnya semua simbol input habis dan simbol stack juga habis. Jika tidak ada yang tersisa, maka tentu saja string diterima oleh mesin. Apa yang terjadi kalau tidak berpadanan? Jadi ketika membaca input A, lalu top of stack-nya adalah B.
maka mesin akan mengalami crash. Nah, crash ini adalah situasi di mana mesin tidak menerima. Apa yang terjadi kalau tidak ada C? Maka mesin akan beriterasi terus di status S tanpa pernah mencapai accepting state. Apa yang terjadi jika input sudah habis, stack masih ada? Maka juga mesin akan crash, karena di situ tidak terdefinisi kondisi tersebut. Juga apa yang terjadi jika stack sudah kosong, input masih ada, yang sebelah kanan lebih panjang dari sebelah kiri, juga terjadi crash. Contoh yang kedua, mesin mengenali bahasa NB2N. Self-embeddingnya berpadanan sebuah simbol A dan dua buah simbol B. Bagaimana cara membandingkannya? Sebelah kiri berjumlah N, sebelah kanan berjumlah 2N. Setiap input A, kita nge-push dua buah simbol. Sehingga nanti pada saat membaca seluruh A, di dalam stack terdapat 2N simbol A. Pada saat membaca B, cukup nge-pop sebuah A. Di akhir dari komputasi, jika itu adalah string dari bahasa tersebut, maka stack akan kosong dan input juga kosong. Dan mesin berhenti di status menerima. Nanti dalam merancang suatu mesin PDA, diperlukan sejumlah trik dalam menangani bagaimana kita menggunakan stack. Apa yang akan disimpan ke dalam stack dan apa yang akan dibandingkan nanti. Jadi yang contoh yang pertama adalah seluruh simbol disimpan dalam stack. Contoh kedua, mencatat bilangan 2N, yaitu panjang dari string yang disimpan dalam stack. Bahwa simbolnya adalah A, boleh diganti dengan simbol yang lain. Sebagai latihan untuk Anda belajar membangun PDA, berikut ini adalah 3 soal, 3 bahasa, di mana Anda harus membuat PDA-nya. Diberikan hint pada masing-masing masalah, jadi Anda bisa menggunakannya dalam merancang PDA. Ada catatan khusus mengenai PDA di GFLAP. GFLAP menginisialisasi secara default stack dengan suatu simbol khusus yang menjadi bottom of stack simbol. Sementara gradernya sendiri tidak mengadopsi asumsi ini, Anda hiraukan bottom stack simbol ini seolah tidak ada di sana. Kedua, GFLAP memberi opsi konfigurasi menerima simbol dengan stack kosong atau stack boleh tidak kosong. Nah, di sini tentu saja jika Anda mengujinya dengan GFLAP, maka tentu Anda boleh memilih. Tapi untuk di-submit ke server, optionnya harus sama seperti konsep PDA di kuliah, yaitu stack kosong. Secara default, PDA non-deterministik. Sesuai dengan definisinya, transisi dinyatakan sebagai relasi. Bagaimana dengan PDA deterministik? PDA deterministik adalah suatu kasus khusus di dalam PDA. M deterministik jika dan hanya jika tidak terdapat kondisi yang memiliki pilihan lebih dari satu kemungkinan transisi. Artinya, ada satu transisi atau tidak ada transisi. Kalau tidak ada transisi, maka tentu saja crash. Ini agak berbeda dengan finite state machine, di mana finite state machine kalau deterministik semuanya harus eksplisit tepat satu transisi ada. Jadi PDA deterministik mirip dengan finite state machine yang deterministik, tapi dead state-nya dihilangkan, diimplisitkan. Jadi pada PDA deterministik, delta atau himpunan relasi transisi tidak mengandung transisi-transisi yang berkompetisi. Jadi selalu pilihannya satu atau tidak ada. Kedua, jika mesin berada pada status Q dan Q itu adalah accepting state, maka tidak ada transisi dari Q tanpa membaca input dan tanpa mempop stack. Jadi pada accepting state mesin yang deterministik selalu harus membaca input atau melakukan pop stack. Akibat sifat deterministik ini, pada PDA deterministik
selalu hanya terdapat sebuah path komputasi yang tunggal untuk setiap string input. Dan path ini akan berhenti di accepting configuration jika W adalah anggota dari bahasa yang diterima PDA, dan mesin akan crash untuk kasus yang lain. Bahasa yang terkait adalah AMBN, di mana M tidak sama dengan N. Jadi ini adalah himpunan string di mana antara panjang rangkaian A tidak boleh sama dengan panjang rangkaian B. Kita melihat bahasa ini sebagai union dari dua buah bahasa. Bahasa panjang A lebih kecil dari panjang B. Dan kedua adalah panjang A lebih besar dari panjang B. Ingat, M tidak boleh sama dengan N. Dalam mesinnya sendiri akan tergambarkan adanya dua buah cabang. Dari status 1 ke status 2 adalah memproses bagian yang jumlahnya sama. Dilanjutkan dengan cabang ketiga jika jumlah A lebih banyak dari B. Atau dia akan lari ke 4 jika jumlah B lebih banyak dari jumlah A. Ketika lari ke 3, maka input sudah habis dan stack-nya masih terisi. Stack menggambarkan panjang A. Dia akan lari ke 4 jika stack sudah habis, sementara input masih ada. Jadi B lebih banyak dari A. Pertanyaannya, apakah PDA ini deterministik? Status 1 masih bersifat deterministik. Di status 1, untuk setiap simbol A, maka hanya nge-push simbol A ke dalam stack. Lalu kemudian ketika ketemu B, A dari stack akan di-pop. Status 2 ditujukan untuk menghabiskan isi stack sambil membaca input B. Tapi karena transisi dari 2 ke 3 itu membaca epsilon, maka sebelum input habis, transisi ini bisa juga dijalankan, walaupun pada akhirnya crash. Cabang dari 2 ke 4 juga demikian. Stack masih terisi, tapi transisi dari 2 ke 4 tetap juga bisa dijalankan. Membaca input B tanpa mengubah isi stack, padahal bisa jadi stack masih terisi. Jadi pada status 2 ada 3 pilihan transisi yang bisa dikomputasi. Tentu di sini jadinya mesin bersifat non-deterministik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada algoritma untuk mengkonversi dari non-deterministik PDA menjadi deterministik? Kita ingat bahwa untuk finite state machine ada algoritma untuk mengkonversi dari non-deterministik menjadi deterministik dan sebaliknya. Tapi dalam kasus PDA sayangnya tidak ada. Ada sejumlah yang bisa dibuatkan versi deterministiknya, tapi secara umum tidak semua bisa dikonversi. Contoh nomor 4 sebelumnya adalah kasus di mana PDA bisa dikonversi menjadi deterministik. Non-determinism terjadi akibat asumsi bahwa input sudah habis, sehingga transisi epsilon bertransisi dari 2 ke 3. Padahal bisa jadi pada saat itu input belum habis. Satu lagi adalah transisi yang mengasumsikan bahwa stack sudah kosong dengan bertransisi dari 2 ke 4. Padahal stack masih terisi, sehingga terjadi kompetisi antara dua transisi dan pada akhirnya menghasilkan 3 alternatif transisi yang dapat dilakukan dari status 2. Secara umum, jika suatu PDA bisa dikonversi menjadi deterministik, dapat dilakukan dari sisi mekanismenya atau dari sisi inputnya. Dari sisi mekanismenya, dapat menggunakan trik menambahkan bottom of stack simbol pada stack, sehingga status bahwa stack itu kosong atau masih terisi bisa terdeteksi dengan adanya bottom of stack simbol ini.
Cara memodifikasi input adalah dengan menambahkan karakter di akhir string input. Kita sebut end of line symbol. Dengan penambahan karakter ini, pembacaan oleh mesin ketika mencapai akhir dari string yang didapat adalah end of line symbol ini, sehingga kondisi bahwa input sudah habis dapat diketahui dengan pasti. Berikut ini kita akan menambahkan bottom up stack. Jadi ditambahkan start state 0 dan satu transisi yang menambahkan bottom up stack simbol dengan transisi epsilon bottom up stack. Selanjutnya operasinya adalah sama seperti sebelumnya. Nah, di sini bottom up stack-nya kita menggunakan satu simbol, ya boleh apa saja sebetulnya asalkan berbeda dari simbol yang sebelumnya dipakai ya. Dalam hal ini kita gunakan karakter pagar. Ketika stack sekarang ditandai dengan bottom of stack, lalu terjadi operasi pembacaan simbol B, maka ketika stacknya kosong, sekarang bukan stack yang kosong, tapi yang ditemukan adalah bottom of stack. Maka dia akan bercabang ke 4 tanpa non-deterministik terhadap operasi self loop di 2. Jadi pasti dari 2 bertransisi ke 4 dengan kondisi mencapai bottom of stack. Selanjutnya di status 4, input akan dihabiskan selama dia adalah B. Tentu saja kalau simbol yang lain akan crash. Tapi di sini masih terdapat non-determinism yang bercabang ketiga. Trik yang kedua adalah menambahkan karakter penanda akhir dari input string. Ya, jadi semacam end of line yang biasa kita kenal. Dalam hal ini contohnya adalah $. Kemudian cabang dari status 2 ke status 3 baru bisa dijalankan jika yang dibaca adalah $, yaitu manakala input string itu habis. Setelah $, dibaca, kemudian akan dilakukan operasi menghabiskan isi stack sampai bottom of stack. Cabang 3 maupun cabang 4 akan dijalankan jika pasti kondisi tersebut terjadi. Maka sekarang mesin kita sudah menjadi mesin yang deterministik. Contoh 5 pada slide ini menggambarkan sebuah mesin yang mana PDA-nya tidak dapat dikonversi menjadi deterministik PDA. Bahasa yang dikenal oleh PDA ini adalah palindrom event, yaitu palindrom di mana panjangnya adalah genap. Ciri-ciri dari bahasa yang tidak bisa dibuatkan deterministik PDA-nya, kita sendiri tidak tahu ketika membaca input kapan kita sudah mencapai posisi tengah dari string. Jadi setiap saat kita harus berasumsi mungkin kita sudah mencapai titik tengah atau belum. Ada catatan tambahan di sini mengenai konversi non-deterministik menjadi deterministik, bahwa penambahan bottom of stack karena terjadi pada modifikasi mekanisme dari PDA tidak mengubah input bahasa itu sendiri. Sementara penambahan end of line simbol mengubah bahasa yang diterima, yang semula L menjadi $. Jadi L yang diconcatenate dengan $. Kesimpulannya, tidak semua bahasa bisa dibuatkan versi deterministik PDA-nya. Ada bahasa yang sama sekali tidak bisa dibuatkan. Ada bahasa yang bisa dibuatkan asal ditambah end of line. Dan ada juga bahasa yang dapat dibuatkan DPDA-nya tanpa modifikasi apapun. Kedua kelompok terakhir disebut deterministic context-free language yang akan dibahas nanti pada materi yang bersangkutan. Sebagai penutup, berikut ini diberikan sejumlah bahasa
apakah bahasa-bahasa tersebut bisa termasuk pada bahasa yang bisa dibuatkan deterministik PDA-nya dengan atau tanpa end of line, dan bahasa yang tidak bisa sama sekali.